merasa gembira dan kami merasa bangga kedatangan beliau setelah bertahun-tahun kami berharap untuk bisa hadir di tempat kami ini. Demikian, dan mudah-mudahan sekali lagi beliau disehatkan, beliau diistiqomahkan, beliau Allah jadikan imam kami sebagai panutan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Amma ba'd. Ikhwati al-ahibba'i rahimakumullah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. Amin ya rabbal alamin. Kepada para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai, yang tidak saya sebutkan satu persatu di tempat ini, tapi kita sangat-sangat menghormati, memuliakan dan mencintai mereka semua. Mudah-mudahan semua tuan-tuan guru kita yang ada depan kita ini dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan taat dan ibadah dalam sehat wal afiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Hibah kiram, pada kesempatan bukan bisnis perdagangan. Saudara, berdakwah sambil berdagang boleh, berdagang sambil berdakwah boleh, tapi jangan dakwah didagangkan. Paham enggak? Beda tuh. Orang dakwah sambil jualan buku silakan. Orang jual kain sambil berdakwah silakan, tapi jangan dakwah yang diperjualbelikan. Bagaimana memperjualbelikan dakwah? Contoh, ada yang undang, baru diundang udah nanya DP-nya berapa? Kagak udah. Saya mau tanya, ada yang begitu? Ada yang begitu? Begitu diundang, kirim dulu DP-nya ya sekian puluh juta ke rekening saya. Nanti sebulan lagi kirim lagi separuhnya. Nanti sehari sebelum acara itu rekening mesti penuh dulu. Kalau nggak masuk acara batal, DP nggak balik, kayak leasing. Kagak tidak? Saya mau tanya, itu yang begitu mau dakwah pedagang? Dakwah pedagang? Nggak dakwah kayak leasing? Dakwahnya dijadikan tuntunan bukan tontonan. Sebab kalau dakwah sebagai tontonan, nggak berbeda dengan pentas-pentas seni, saudara. Nggak berbeda dengan film-film di bioskop. Orang datang, nonton, pulang, selesai. Tidak ada takdir, tidak ada pengaruh. Dakwah yang semacam itu tidak akan pernah bisa membangkitkan umat, membangun masyarakat yang Islami. Nggak mungkin, saudara. Lalu apa bedanya dakwah yang jadi tuntunan dengan tontonan, saudara? Kalau dakwah jadi tontonan, seorang dai pada saat tampil ke panggungan, dia hanya
cuma nggak lebih. Itu kalau tonton, tapi kalau tuntunan tidak, saudara. Jadi kalau tontonan itu dan umat puas selesai. Pulang saudara dianggap udah selesai daripada tugasnya. Berbeda dengan dakwah sebagai tuntunan. Dakwah sebagai tuntunan, begitu dia datang melihat umat, berhadapan dengan umat, tugas dia bukan hanya untuk memuaskan umat, tapi bagaimana mengajak umat untuk sama-sama bisa mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saudara sidai tidak hanya di atas panggung menjadi tuntunan, tapi begitu turun dari panggung saudara, setiap hidupnya, setiap langkahnya harus tetap menjadi tuntunan bagi umat yang dipimpinnya. Betul? Ingat tuh baik-baik, dakwah kewajiban bukan profesi. Apa bedanya? Kalau dokter itu profesi, insinyur profesi, jadi pegawai negeri profesi, wartawan profesi, jadi manajer, jadi bos perusahaan profesi. Tapi kalau dakwah bukan profesi. Lalu pertanyaannya apa beda antara dakwah itu saudara sebagai profesi dengan dakwah sebagai kewajiban? Oh beda. Kalau orang menganggap dakwah itu sebagai profesi, persis seperti orang-orang yang kerja di kantor, datang jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, selesai tugasnya. Itu profesi, saudara. Selama dia ada di lapangan kerjanya, pada waktu jam kerjanya, dia melakukan tugas profesinya. Tapi begitu sudah selesai, pulang kerja, dia tidak lagi melakukan tugas profesinya, saudara. Berbeda dengan dakwah. Dakwah pada saat dia undang, dipanggil umat, dia bisa berceramah atau dia mengajar, saudara. Tapi begitu turun, dari mulai turun naik mobil, jalan, saudara, sampai ke rumahnya, dia wajib berdakwah kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada masyarakatnya 24 jam